Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Haritsandi, NPM 24711, NPM 247100001. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal UTS mengenai resiko dan return investasi serta konsep diversifikasi dalam portofolio. Untuk jawaban soal nomor 1, yaitu resiko dan return investasi. Langsung saja, dalam investasi ada prinsip dasar yang dikenal dengan risk return trade-off, yaitu semakin tinggi resiko yang ditanggung investor, semakin besar return atau imbal hasil yang diharapkan. Sebaliknya, jika resiko rendah seperti pada deposito atau obligasi pemerintah, maka return yang diperoleh juga cenderung lebih stabil dan kecil. Menurut penelitian uang tahun 2021, volatilitas pasar sebagai ukuran risiko terbukti berkorelasi positif dengan return pada instrumen saham internasional. Artinya, saham yang fluktuatif justru berpotensi memberikan keuntungan lebih tinggi. Lalu menurut penelitian Narayani tahun 2025 juga menemukan bahwa hubungan resiko dan return tetap konsisten, terutama di sektor-sektor yang memiliki ketidakpastian tinggi seperti energi dan teknologi. Di Indonesia, menurut Wahbi tahun 2024 menjelaskan bahwa investor memiliki instrumen berdasarkan rasio dan resiko dan return, dan cenderung menerima resiko lebih tinggi jika return yang ditawarkan juga besar. Lalu pada masa pandemi COVID-19, risiko investasi meningkat signifikan karena pasar sangat tidak stabil. Penelitian oleh Adekoya dan Oliyide tahun 2024 menunjukkan bahwa meningkatnya risiko global mengubah pola return, sehingga investor menuntut kompensasi lebih tinggi. Hal ini membuktikan bahwa risiko tidak hanya berasal dari karakter aset, tetapi juga faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dunia, suku bunga, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Selain itu, tingkat risiko antar jenis investasi dapat berbeda karena beberapa faktor berikut, antara lain yaitu yang pertama, jenis aset dan volatilitas, yaitu saham dan cryptocurrency dikenal memiliki fluktuasi harga yang tinggi dibanding emas atau obligasi, sehingga risikonya lebih besar. Menurut Sunario dan Putra tahun 2023 menunjukkan bahwa kripto dan saham teknologi adalah dua instrumen paling volatil di pasar Indonesia. Lalu faktor yang kedua, diversifikasi portofolio, yaitu investasi yang hanya berfokus pada satu jenis aset lebih beresiko daripada portofolio yang terdiversifikasi. Menurut penelitian Arifin dan Siregar tahun 2022 menyatakan bahwa diversifikasi mampu menurunkan resiko tanpa mengurangi potensi return secara signifikan. Lalu faktor yang ketiga, kualitas penerbit investasi. Obligasi pemerintah lebih aman dibanding obligasi perusahaan swasta. Penelitian Hartono tahun 2023 menunjukkan bahwa utang, reputasi, dan profitabilitas perusahaan sangat mempengaruhi risiko saham. Lalu faktor yang keempat, jangka waktu investasi. Investasi jangka pendek lebih sensitif terhadap fluktuasi pasar dibandingkan investasi jangka panjang. Menurut penelitian Nguyen dan Lee tahun 2022 menjelaskan bahwa risiko jangka pendek lebih tinggi karena banyak dipengaruhi sentimen pasar dan berita ekonomi. Lalu faktor yang kelima, yaitu faktor perilaku investor. Keputusan investasi juga dipengaruhi faktor psikologis seperti FOMO, herding, dan overconfidence. Menurut Nugroho dan Dewi tahun 2024, banyak investor pemula membeli kripto bukan karena analisis fundamental, tetapi karena ikut-ikutan tren. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara risiko dan return bersifat positif. Semakin tinggi risiko, semakin tinggi return yang diharapkan. Namun, tinggi risiko antar investasi bisa berbeda karena dipengaruhi oleh jenis aset, diversifikasi, penerbit, jangka waktu, dan bahkan faktor psikologis investor. Lalu
Lalu untuk jawaban yang nomor 2 tentang diversifikasi portofolio, saya akan menjelaskan bagaimana diversifikasi portofolio dapat mengurangi risiko tanpa mengorbankan potensi return secara signifikan. Diversifikasi adalah strategi menebar dana ke berbagai aset seperti saham, emas, obligasi, atau reksadana untuk mengambil risiko. Tujuannya bukan untuk menghilangkan risiko, tetapi mengelola atau mengendalikannya. Prinsipnya adalah don't pull all your eggs in one basket, atau jangan menaruh seluruh modal pada satu jenis investasi saja. Nah, menurut modern portfolio teori oleh Markowitz, diversifikasi akan efektif jika portofolio berisi aset yang memiliki korelasi rendah, yaitu aset yang tidak bergerak, naik turun secara bersamaan. Jika saham turun, emas mungkin stabil dan justru naik, sehingga kerugian bisa tertutup dari aset lain. Menurut penelitian Wahbi tahun 2024 menunjukkan bahwa portofolio terdiversifikasi dapat menurunkan risiko hingga 35% dibanding investasi tunggal. Lalu menurut penelitian Arifin dan Siregar tahun 2022 juga menemukan bahwa kombinasi saham dan emas dapat menjaga return tetap stabil meskipun pasar saham sedang menurun. Lalu menurut Nguyen tahun 2023 menunjukkan bahwa diversifikasi lintas sektor seperti teknologi, energi, dan konsumer lebih efektif menjaga stabilitas jangka panjang. Secara sederhana, setiap jenis investasi memiliki perilaku resikonya masing-masing, antara lain yaitu saham sama dengan resiko tinggi dan return tinggi. Lalu obligasi pemerintah, resiko rendah, return stabil. Lalu yang ketiga ada emas, aman saat ekonomi tidak stabil. Lalu yang terakhir reksadana, resiko dan return itu moderat. Jadi contoh sederhana, misalnya seorang investor memiliki uang 10 juta rupiah. Jika seluruh dana digunakan untuk membeli saham teknologi dan pasar saham turun, kerugian bisa mencapai 30%. Namun jika dana tersebut dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama 4 juta ke saham teknologi, 3 juta ke saham emas, 3 juta lagi ke obligasi pemerintah, maka ketika saham turun, emas justru naik saat ekonomi tidak stabil, dan obligasi tetap memberikan return stabil. Akhirnya penurunan di satu instrumen dapat ditutupi oleh instrumen lain. Resiko menyebar, tetapi peluang return tetap optimal dan tidak hilang sepenuhnya. Jadi diversifikasi mampu menurunkan risiko tanpa perlu mengurangi potensi keuntungan. Ini yang membuat diversifikasi menjadi strategi penting dan rasional dalam investasi jangka panjang. Demikian penjelasan saya mengenai hubungan risiko return dan konsep diversifikasi portofolio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.